Shalom, Om Swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan. perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya bernama Aurelia Meliasasi Pasaribu dengan NIM 24090240. saya Putri Liana dengan NIM 24090248. Saya Zaskia Syifa dengan NIM 24090204. Saya Raffi Ramadan Jufri dengan NIM 24090234. Kami dari kelas MPK MB 24 dengan mata kuliah metode-metode pekerja sosial dan dosen pengampu Bapak Fadil Utama di Tonga. Adapun tujuan kami di sini untuk menampilkan hasil dokumentasi kami mengenai identifikasi peran pekerja sosial di Lembaga Rehabilitasi Amelia Sumatera Utara. Selamat menyaksikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Lembaga Rehabilitasi Amelia Sumatera Utara, diperoleh informasi mengenai profil dan peran seorang pekerja sosial di Lembaga Rehabilitasi Amelia tersebut. Sami Yadisti adalah lulusan program studi kesejahteraan sosial Universitas Sumatera Utara tahun 2023. Sami Yadisti menjelaskan bahwa ia telah bergabung menjadi seorang pekerja sosial di Lembaga Rehabilitasi Amelia sejak tahun 2023 hingga sekarang. Ketertarikan beliau dalam bidang rehabilitasi nafza berakar pada pengalaman sebelumnya sebagai konselor adiksi sejak tahun 2019. Dalam memberikan pelayanan, Sami Yadisti sebagai pekerja sosial di Lembaga Rehabilitasi Amelia tidak bekerja secara mandiri, melainkan berkolaborasi dengan berbagai profesi lain, termasuk konselor adiksi, psikolog, tim medis, psikiater, dan dokter kejiwaan. Kolaborasi multidisipliner ini bertujuan untuk memastikan pelayanan yang holistik dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing klien, sehingga penanganan dapat berjalan optimal. Selain itu, pekerja sosial di Lembaga Rehabilitasi Amelia memainkan peran yang sangat penting dalam seluruh tahapan rehabilitasi klien penyalahgunaan narkoba, mulai dari tahap intake hingga terminasi. Tahap awal dimulai dengan tahap intake, yaitu penerimaan pekerja sosial kepada klien dengan empatik dan proses administrasi termasuk detoksifikasi selama 14 hari. Pada tahap ini, keluarga klien harus memberikan persetujuan bahwa klien akan masuk ke dalam Lembaga Rehabilitasi Amelia selama 6 bulan. Selain itu, keluarga klien juga harus membayar biaya rehabilitasi sebesar Rp3.500.000 per bulan selama 6 bulan. Setelah itu, akan dilakukan asesmen mendalam kepada klien melalui instrumen yaitu URICA. Fungsinya untuk memahami kondisi klien secara bio, psiko, dan sosial, serta menentukan strategi intervensi yang tepat bagi klien. Intervensi ini dilakukan melalui konseling individu setiap sekali seminggu, serta berbagai kegiatan rehabilitasi lainnya. Proses ini juga mencakup monitoring dan evaluasi berkala untuk menilai kemajuan klien setiap bulannya.
Pada tahap akhir atau yang disebut dengan terminasi, pekerja sosial akan bekerja sama dengan konselor adiksi untuk menyusun rencana aftercare, yaitu berupa kunjungan ke rumah selama 3 bulan guna menjamin keberlanjutan pemulihan klien. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kelompok kami bersepakat bahwa metode yang diterapkan oleh pekerja sosial dan konselor adiksi di Lembaga Rehabilitasi Amelia adalah metode social casework yang mencakup tahap dari intake, assessment, intervensi, dan terminasi. Secara keseluruhan, praktik ini memperlihatkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial menjadi kunci keberhasilan program rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Amelia. Di balik proses rehabilitasi pecandu zat adiktif, ada sosok penting yang mendampingi mereka di setiap langkah, yaitu konselor adiksi. Di Lembaga Rehabilitasi Amelia, konselor ini nggak cuma duduk di ruang konseling, tapi juga terjun langsung mendampingin klien, mulai dari konseling, kunjungan ke rumah, edukasi tentang bahaya narkoba, sampai memberikan motivasi agar mereka bisa bangkit lagi. Bro Dani adalah seorang konselor adiksi di Rehabilitasi Amelia. Sejak tahun 2020, beliau sudah aktif mendampingi para klien di sana. Awalnya Bro Dani tertarik karena pernah ikut pelatihan konselor adiksi, dan ia merasa terpanggil untuk mendalami profesi ini. Beliau bahkan lanjut sekolah konselor adiksi selama 3 bulan. Dalam kesehariannya, Bro Dani menjelaskan bahwa proses rehabilitasi itu dimulai dari tahap konsultasi awal. Di sini, kondisi klien dievaluasi secara menyeluruh. Dari situ baru disusun perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Konselor bekerja secara personal, mencoba memahami pola pikir dan perilaku klien. Ini tentu beda dengan peran pekerja sosial yang lebih fokus kepada urusan sosial dan administrasinya. Untuk membantu klien berubah, pendekatan yang digunakan juga nggak sembarangan, mulai dari wawancara, motivasi, sampai terapi perilaku kognitif atau CBT. Nggak cuman itu, konselor juga punya peran penting dalam menjaga komunikasi antara klien dan keluarganya. Karena seringkali konflik ini muncul bukan karena masalah besar, tapi karena komunikasi yang kurang. Nah, disinilah peran konselor sangat berarti dan menjembatanin para klien, sekaligus penguat dalam proses pemulihan klien.